Baik, minggu lalu kita sudah bicara tentang populasi dan sampling ya. Jadi secara ringkasnya, populasi itu adalah wilayah yang kita ingin kenai generalisasi ya. Jadi menyangkup seluruh ya anggota individu sesuai dengan batasan yang kita buat. Batasan itu atau kerangka populasi itu siapa yang buat? Yaitu peneliti itu sendiri gitu ya. Jadi populasi itu misalkan kita ingin generalisasi hasil penelitian kita adalah mahasiswa. Mahasiswa seberapa batasannya? Apakah mahasiswa se-Pekanbaru, mahasiswa se-UIN, atau mahasiswa psikologi? Ya, itu ada batasannya. Semakin kecil, semakin homogen batasannya, maka jumlahnya pun semakin kecil ya. Mahasiswa UIN 20.000 misalkan. Kita hanya bataskan mahasiswa psikologi ya, jadi sekitar 1.200-an gitu ya. Kita ingin lebih kecil lagi, mahasiswa psikologi dari Pekanbaru ya mungkin dapat 300-400-an misalkan ya. Jadi semakin kecil homogen ya, maka jumlah populasinya juga semakin kecil ya. Baik. Kemudian sampel kita kemarin juga sudah bahas gitu ya tentang bagaimana kita sampel itu adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk ya mengeneralisasi hasil dari sampel itu untuk memprediksi atau menggambarkan bagaimana kondisi populasi sesungguhnya. Maka di dalam penelitian kuantitatif ya, populasi sampling ini ya pertama yang harus kita pahami adalah konsep populasi dan sampel ya. Kemudian yang permasalahan berikutnya adalah bagaimana kita mengambil dari sampel. Jadi kalau kita bicara populasi, nanti kita bicara tentang sampel. Kalau kita bicara sampel, berapa jumlah sampelnya yang kita peroleh dari populasi? Populasi sekian, maka berapa sampelnya? Kemarin kita juga mudah menghitung ya dengan berapa rumus ya. Ya, misalkan kita menggunakan rumusnya Slovin ya, Slovin atau kita menggunakan tabel Morgan ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini N-nya. Jadi semakin kecil N-nya ya populasinya ya subjeknya mungkin mendekati N ya. Ini misalkan N-nya 10. Subjeknya berapa? Ya 10 juga. Maka semakin besar populasinya ya ininya semakin kecil jumlahnya. Cuma proporsionalnya ya. Misalkan nih 100.000 yang kita ambil cukup 384 gitu ya. Nah, ini rumusnya kalau Morgan. Kemudian ada rumus yang lain hasilnya nggak jauh berbeda ya, yang lebih sederhana, rumus Slovin ya. Nah, penggunaan rumus itu harus memenuhi kriteria, artinya jumlah populasinya itu harus jelas, finite ya. Artinya pasti ya, perubahannya itu tidak terlalu besar ya, tidak per hari per detik makanya. Jadi kita harus jelas per bulan. Bagaimana kalau populasi yang nggak jelas ya kita nggak bisa gunakan rumus ini gitu ya. Nah, misalkan Anda ingin meneliti tentang pengguna Facebook ya, atau saya ingin meneliti tentang orang yang mengalami kecanduan, itu kita nggak ada datanya. Kalau kita ingin tahu datanya, ya berarti kita survei dulu dan itu mungkin memakan waktu ya, biaya ekonomi dan yang lainnya gitu ya. Nah, bagaimana strateginya? Ya kita ambil kaidah di dalam penelitian kuantitatif. Kaidahnya ya di beberapa buku ya penelitian kuantitatif itu sebenarnya jumlahnya ya karena semakin besar semakin bagus kan ya. Ya 30 sampai 500. Itu udah rentang ini ya. Rentang yang 30 bisa, cuma 30 ini kalau jangan kita misalkan mengambil mahasiswa atau siswa yang akses subjeknya itu mudah, kita cuma ngambil 30 gitu ya. Lebih besar lebih bagus. Kecuali kita sulit misalkan penderita hipertensi, penderita diabetes itu kan sulit ya. Mungkin bisalah kita ambil 30 sampai 60. Jadi tergantung karakteristik partisipan kita, kemudahan akses kita gitu ya. Nah, jadi kalau kita tidak bisa mengetahui secara pasti ya kita menggunakan kaidah penelitian kuantitatif sebelumnya. Tapi kalau sudah pasti atau populasinya tidak banyak berubah, kita bisa gunakan ukuran sampel ya. Misalkan penjara anak LP 2A ya di Pekanbaru, hari ini jumlah populasinya misalkan ada 200.
pas kita meneliti tentu ada perubahan ya. Mungkin perubahannya tidak terlalu banyak ya. Itu masih bisa kita gunakan ya, kita update lagi ya. Oke, itu tidak ada masalah. Nah, setelah jumlahnya kita peroleh ya, maka kita harus bicara tentang bagaimana jumlah itu kita dapati, bagaimana caranya ya. Jadi kan misalnya kita tadi ya 1.200 populasi kita mahasiswa psikologi, ternyata kita cukup mengambil 200 ya. Nah, setelah selesai masalah itu, sekarang bagaimana cara kita mengambil yang 200 itu? Maka di dalam penelitian ilmu sosial secara umum ada 2 teknik sampling ya. Tadi juga sudah dijelaskan. Yang pertama itu adalah random sampling, yang kedua adalah non-random sampling ya. Nah, ini ya. Nah, teknik random sampling ya. Nah, nanti kita bisa jelaskan ada berapa jenisnya ya. Ada simple random, ada stratified, ada cluster, mungkin ada sistem random sampling gitu ya, banyak ya. Kemudian ada non-random, ada kuota, purposive, accidental, snowball gitu ya. Nah, tadi sebagian sudah dijelaskan saya pikir. Nah, kita akan lihat ya. Apa yang dimaksud dengan random sampling? Namanya probability sampling ya. Jadi sebenarnya penelitian yang bagus adalah penelitian yang kita mengambil sampel itu jauh dari kata bias ya. Maka digunakanlah probability. Probability atau random dalam sampling ini adalah bahwa individu yang ada di populasi itu mendapat peluang yang sama ya untuk menjadi sampel penelitian. Misalkan ya, populasi kita mahasiswa psikologi Winsuska yang jumlahnya 1.200. Nah, 1.200 itu harus punya kesempatan yang sama untuk dapat terlibat di dalam penelitian. Bagaimana caranya? Ya, caranya misalkan kita kasih pengumuman misalkan ya. Siapa yang ingin terlibat di dalam penelitian? Semua mahasiswa kita kasih itu ya. Yang 1.200 itu. Nah, kemudian ini randomnya. Kemudian siapa yang terlibat? Nah, itulah yang masuk menjadi partisipan kita. Atau kalau yang mau lebih ini lagi, kita undi gitu ya. Kita undi ya. Artinya kita yang aktif ya. Dari 1.200 itu kita random sampling ya. Random sampling ini ya menggunakan undian, contoh sederhana ya. Misalkan atau menggunakan nomor ganjil genap ya. Nah, itu bisa. Cuma memang memakan waktu ya kalau jumlah populasinya banyak gitu ya. Apalagi kalau undian gitu ya. Nah, kelemahannya kalau misalkan kita undi gitu ya, nomor ganjil, nomor genap itu terlibat dalam penelitian misalkan ya. Nah, kita harus list ya, kita harus punya list mahasiswa 1.200, kemudian kita list misalkan nomor ganjil yang terlibat dalam penelitian misalkan ya. Nah, atau kita undi gitu ya. Kita butuh 200 orang, maka kita undi 200 itu. Kita undi 200 kali ya, keluarnya siapa, kemudian baru kita hubungi. Nah, kelemahannya kalau kita tidak punya akses data gitu ya. Misalnya kita pingin si A, si B, si C, ternyata kita nggak tahu orang yang mana, kemudian kontak personnya juga nggak tahu, ya jadi itu kendala juga gitu ya. Nah, jadi random sampling ini memang cocok untuk kalau kita memang melakukan penelitian yang jumlah ininya sedikit. Misalkan kita nanti ada kombinasi ya, misalkan dalam satu kelas kita bisa random gitu ya. Nah, itu lebih mudah gitu ya. Oke, itu pertama yang random sampling sederhana caranya. Ya, kita mengambil lewat acak, lewat undian ya, atau tabel, atau menggunakan komputer itu juga bisa. Yang berikutnya adalah ini random sampling ya, ini cara undian tadi ya, udah. Oke. Kemudian adalah penarikan berstrata atau stratified random sampling ya. Ini stratified ini penarikan sampel berdasarkan strata yang ada di populasi. Ini cocok kalau dilakukan bahwa populasinya itu banyak strata ya. Ada misalkan IQ misalkan ya, kemudian status sosial ekonomi ya, kemudian ada tingkatan-tingkatan ya, kayak di mahasiswa ada misalkan semester gitu ya. Nah, kalau kita ingin stratanya proporsional maka namanya stratified random sampling yang sifatnya proporsional. Kalau disproporsional, setiap strata jumlah sampelnya sama ya. Nah, misalkan begini, populasi kita ada 640.
Stratanya kita bagi menjadi 3 ya. IQ tinggi, IQ sedang, sama IQ rendah. Nah, gitu misalkan ya. Nah, kalau kita ya misalkan ya dari 640 itu yang kita ambil 25% dari populasi. Nah, ini ada berapa pendapat ahli yang menggunakan istilah pengambilannya bisa 10 ya sampai 25% atau 30% dari populasi ya. Misalnya kita ngambil 25%. 25% dari populasi, 25% kali 640 menjadi 160 ya. Nah, sekarang kita mengambil ada di kelas 1, kelas 2, kelas 1 dan kelas 2. Kemudian stratanya ada tinggi, sedang dan rendah gitu ya. Tingkatannya ada tinggi, sedang dan rendah atau kategorinya ya. Nah, kalau kita mengambil yang disproporsional, setiap serata diwakilkan jumlah subjek yang sama, maka caranya adalah 160 ini, ya kan tadi jumlah populasinya 640, kita ambil 25%, 160 ya. 160 dibagi 9. 9 itu dari mana? Dari ini ya, kelas, ya. Oh, dibagi 6 seharusnya ya. 1, 2, 3 ya. Kemudian 4, 5, 6 gitu ya. Salah nih ya, mungkin dibagi 6. Nah, kalau dibagi 6 berapa? Nah, coba kita lihat. Ya, ini ada 6 kolom ya. Berapa bagi 6? 160. ,6 ya. 26,6 berarti genapkan 27. Berarti setiap ini ya, kelas 1 IQ tinggi 26 ya atau 27, kelas 1 IQ sedang 26, 26, 26 nah, semuanya ya. Nah, jumlahnya ya kurang lebih nanti 160 ya. Tapi ya, kalau proporsional tergantung jumlah kelasnya. Semakin banyak anggota kelasnya, semakin banyak jumlah siswa yang terlibat. Misalkan kelas 1 ya, kelas 1 IQ tinggi itu ada 100 orang gitu ya. Kelas 1 IQ sedang 150, kelas 1 IQ rendah ada 60. Nah, cara pencariannya 25 ini dari mana? 100 jumlahnya yang ada di sini 100 per 640 ini jumlah populasi dikali 160. Ini jumlah N-nya partisipannya sama dengan 25. Ini 25 ya. Nah, tentu yang 150 tinggal 150 per 650 kali 160. Nah, 60 per ini jumlahnya sekian ya. Totalnya nantinya sama dengan 160. Jadi semakin banyak jumlah siswa kelasnya, maka siswa yang terlibat dalam penelitian itu semakin besar ya. Tapi kalau yang disproporsional dibagi aja kuotanya ya. Ini ada berapa kategori? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 160 dibagi 6 ya, sama. Semua dapat 26. Ini 26, 26, 26, 26, 26, 26 gitu ya. Gitu ya. Itu cara untuk stratified random sampling. Nah, sebenarnya ini pembagian ini ya. Pembagian stratified ini hanya jumlahnya saja. Bagaimana cara kita mengambil randomnya? Tetap kita menggunakan random sampling ya. Jadi ini pembagian stratified ini ya. Ini hanya pembagian penentuan jumlah berdasarkan kategori. Nah, bagaimana kita nanti mengambil misalkan yang dari kelas 1 ini IQ tinggi ada 100 orang, kita cuma ambil 25. Misalkan kita datang ke kelasnya atau kita list gitu ya. Yang 100 orang ini kemudian kita undi. Kita undi sebanyak 25 kali, muncullah nama-nama itu. Ada 25 orang. Itulah yang kita ambil sebagai partisipan ya. Nah, gitu ya. Itu ya caranya. Yang ini hanya stratified, ini membahas tentang jumlah per strata yang ada gitu ya. Kemudian kalau stratified ini kita membaginya berdasarkan kategori yang ada. Kalau ya cluster
kita membaginya berdasarkan wilayah atau tempat. Jadi kalau strata ini yang di random itu adalah individunya, sedangkan cluster ini yang kita random itu kelompok atau tempatnya. Jadi bukan subjeknya yang kita random, bukan orangnya. Cluster ini cocok digunakan kalau ya kita menggunakan populasinya yang besar gitu ya. Nah, kalau yang stratified tadi bila kita populasinya itu berkategori ya, beragam gitu ya. Nah, kita ingin ambil yang sama besar, sama banyak setiap kategori. Nah, misalkan kita meneliti tentang hubungan motivasi dan prestasi siswa ya pada sekolah SMA. Kita bisa bagi klasternya gitu ya, kecamatan, desa, SMK ya. Nah, kemudian SMK negeri yang dipilih secara acak ya. Misalkan kita meneliti tentang motivasi dan prestasi siswa di Pekanbaru, SMA Pekanbaru. Nah, SMK Pekanbaru ini ya, ini kita bagi ada berapa kecamatan? Misalkan ada 11. Nah, kemudian kita bagi lagi ada desa ya, kemudian baru kita tentukan SMA-nya. Atau kita mengacak secara SMA-nya saja boleh ya. Makanya kan ada SMA negeri misalkan ya, ada misalkan 16 SMA negeri. SMA negeri ini yang kita pilih. Kita pilih berapa? Tergantung nanti kita butuh sampelnya berapa. Misalkan dari 11 kita pilih 3. Dari 3 itu kita ambil semuanya yang 3. Misalkan gitu ya. Tapi kalau kita ingin ambil sedikit-sedikit, dari SMA negeri itu kita ambil 5, dari 5 sekolah itu kita ambil misalkan 40% dari yang ada ya. Itu bisa juga ya. Penting ada dasarnya. Jadi klaster ini kita merandom adalah tempatnya ya, bukan individunya. Jadi kalau lebih praktis kalau digunakan untuk penelitian-penelitian yang wilayahnya luas gitu ya. Jadi misalkan kalau di psikologi ada berapa kelas semester 3, misalkan ada 5 kelas A sampai E gitu ya. Kemudian kita random tempatnya, kita random kelasnya ya. Jadi pakai diacak. Oh, ternyata yang keluar A, D, E. A, D, E inilah yang jadikan sampel penelitian kita. Tapi kalau randomnya individu, ya kita random list, kita buat list yang banyak sampai misalkan 200, kemudian kita random. Nah, itu kan memang membutuhkan waktu dan tenaga ya. Oke. Kemudian ada yang gabungan dari itu, ada namanya multi-stack random sampling. Jadi MRS ini biasanya digunakan untuk penelitian yang sifatnya memang luas dan spesifik, dan biasanya menggunakan penelitian-penelitian survei ya yang banyak menggunakan ini multi-stack random sampling. Jadi random sampling ini dilakukan secara bertahap ya. Dari tingkat yang luas, ini gabungan ya. Jadi gabungan antara cluster dan random stratified gitu ya. Nah, jadi pertama kita menentukan karakteristik populasinya, misalkan provinsi, kabupaten, kecamatan atau desa. Selanjutnya lakukan bertahap terhadap wilayah tersebut. Jadi peneliti ingin melakukan random, awalnya random cluster, tempat, kemudian akhirnya random individu. Nah, dibuatnya bertahap gitu ya. Misalkan contohnya begini ya. Peneliti ingin melakukan survei tentang perilaku membaca di kalangan siswa SD di Pekanbaru. Langkah pertama yang dia tentukan adalah tingkat populasinya, misalkan kecamatan ya. Stratified pertama, populasi dikelompokkan menurut kecamatan, diberi kuota sesuai dengan total siswa. Strata kedua, populasi dibedakan berdasarkan jenis kelamin, 50% pria, 50% wanita. Strata ketiga, populasi dibedakan sekolah favorit dan tidak favorit. Misalkan ini kita buat stratanya ya. Berikutnya adalah kita cluster ya. Tadi kan stratified, kita cluster dari populasi kecamatan dipilih secara random 5 desa. Dari setiap desa dipilih 3 sekolah, 1 favorit dan 2 tidak favorit. Setiap sekolah dipilih secara random 10 siswa, 5 pria dan 5 wanita. Jadi bertahap ya. Klasternya ini, kemudian desa, kemudian dari sekolah baru muncul 10 siswa ini, baru 5 pria dan 5 wanita. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini populasi kecamatannya ya nih. Nah, dari kecamatan kita pilih ada 5 desa gitu ya.
Nah, kemudian dari setiap desa dipilih 3 sekolah gitu ya. Nah, setiap ini ada sekolah. Nah, setiap sekolah dipilih 10 siswa gitu ya. Nah, jadi ini 10 siswa. Hmm, Kemudian 10 siswa inilah cara memilihnya gimana? Dari setiap kelas nih ya kita pilih secara random ya. Nah, ini pertama randomnya kecamatan ini kita pilih 5 ini dari 11 kita pilih 5 itu random. Ya kita undi aja kecamatan mana yang keluar. Dari desa ini kita pilih random, kita undi desanya. Dari desa ini sekolah yang ada kita pilih random yang favorit dan non favorit ya. Baru dari siswa ini kita randomnya ke individu ya. Jadi gabungan ya. Nah, itu yang tentang probability random sampling. Kemudian yang non probability random sampling ya tadi sebenarnya yang pertama ada kebetulan atau accidental atau ada yang mengatakan confidence sampling ya. Jadi penarikan sampel secara kebetulan ditemui saat penelitian. Pertimbangannya akses, kemudahan dan ekonomis. Kelemahannya tidak mewakili populasi dan ada potensi bias ya. Jadi kalau Anda meneliti tentang mahasiswa psikologi, Anda datang ke kampus, Anda jalan ke kelas, oh ada mahasiswa, Anda kasih. Anda mahasiswa, Anda kasih. Ya, kelebihannya ya mudah gitu ya, ekonomis. Nah, kelemahannya kadang-kadang tidak mewakili populasi. Karena yang Anda ambil, misalkan pas semester 1, semester 2, padahal mahasiswa psikologi ada 1, ada 3, semester 5 gitu ya, 7 gitu ya. Nah, kadang tidak mewakili. Kemudian yang kedua ada yang kuota sampling. Ini yang menentukan ya jumlahnya itu kita yang tentukan di awal. Misalkan kuota antara pria wanita itu sama 100 pria dan 100 wanita. Cara pengambilannya sama kayak accidental gitu ya. Misalkan Anda survei gitu ya. Survei misalkan 100 pria, 100 wanita jadi psikologi. Sudah sampai 100 ya sudah selesai ya. Jadi itu ya. Cara pengambilannya sama dengan accidental. Cuma ditetapkan saja kuotanya ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Yang ketiga adalah purposive. Jadi penarikan subjek berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik sesuai dengan tujuan penelitian. Subjek adalah orang yang memahami permasalahan penelitian. Sebenarnya ini banyak digunakan untuk penelitian kualitatif ya. Atau kalau penelitian kuantitatif, ya misalnya gini, kita ingin meneliti tentang kecanduan media sosial. Tentu kita punya kriteria kecanduan media sosial. Maka itu purposive itu adalah orang yang memiliki karakteristik kecanduan media sosial. Nggak bisa semua orang ya. Nah, misalnya itu ya, purposive ya. Jadi purposive itu tujuannya itu sesuai dengan tujuan penelitian kita ya. Kemudian ada bola salju, snowball, penarik sampel bertahap, makin lama makin banyak. Biasanya dilakukan penelitian yang kasusnya agak sensitif, misalkan pengguna narkoba gitu atau kasus-kasus yang langka gitu ya, misalnya pengguna atau kayak sakit yang diabetes gitu ya atau AIDS gitu ya. Nah, yang sulit kita peroleh subjeknya, maka kita akan bertanya gitu ya, mana ada subjek yang memiliki kriteria seperti ini gitu ya. Jadi itu snowball, makin lama makin besar. Kemudian kenapa keuntungan random ini ya? Yang pertama adalah tingkat kepercayaannya itu tinggi gitu ya. Jadi karena kita random ini kita tidak ada kesengajaan ya. Oh saya pingin semester 1 kena lebih mudah aksesnya. Nggak mungkin ya. Nah, random ini merata ya. Kemudian mengurangi bias ya. Jadi mengurangi bias ya. Karena kita tidak ada kepentingan di situ. Siapapun bisa terlibat gitu ya. Dan merata. Karena kalau kita mengambil random itu biasanya error sampling ini akan merata gitu ya. Jadi ada random sampling error gitu ya. Ada sampling error yang diakibatkan oleh pengambilan sampel ya tidak akurat, kemudian ada random sampling error ya diberikan oleh ya kesempatan ya dalam menseleksi random sampel ada non sampling error ya. Ada tidak berkaitan dengan populasi ya. Jadi error-error ini kalau kita menggunakan random itu akan terdistribusi, artinya merata gitu ya. Karena kalau kita nggak random, ya misalkan Anda hanya mengambil misalkan kelas favorit, ya itu bias kan, atau yang tidak favorit. Harusnya kan campur, ada yang favorit, ada yang tidak favorit. Nah itu kan biasnya atau errornya beragam gitu ya.
Karena apalagi kalau kita membedakan ya, membedakan kelas favorit dengan tidak favorit, ya jelas beda ya, karena Anda satu kelompok Anda ambil yang favorit dan tidak favorit ya. Nah, sumber kesalahan non sampling misalkan di sini ya. Nah, ini juga ya sumber kesalahan non sampling error ya. Tadi ini ya, non sampling error ada hilang kontak dengan sampel, kesalahan informasi, umur dan yang lainnya, kesalahan dalam enter data ya, kesalahan dalam saat pengumpulan data. Jadi ini yang non sampling error ya. Jadi bisa jadi kesalahan input gitu ya, kesalahan saat pengumpulan data, hilang kontak, kemudian kesalahan informasi, umur dan yang lain. Ini suatu yang tidak berkaitan dengan sampling ya, tapi itu punya potensi error ya. Oke, ini ukuran sampling dan sampling error ya. Ini sampling error di sini gitu ya. Nah, ini populasi. Jadi semakin kecil errornya semakin bagus ya. Semakin bagus sampel itu memprediksi populasinya. Semakin banyak errornya tentu ketidakakuratan terjadi. Baik. Ini apa ya? Latihan ya. Jadi ini sampai sebenarnya di tugas kita ya sampai kepada bab 3. Bab 3 itu isinya ya salah satunya adalah metode pengumpulan data. Sampling error ya. Baik, silakan.